Efeknya apa ketika teman-teman merenggangkan forknya, direnggangkan dari begini, direnggangkan seret untuk bisa memasukkan motor listrik ini. Efeknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Efik Maulana. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Nah, untuk video kali ini aku mau sharing. Di depan sudah ada electric mountain bike atau e-bike Polygon Strada 5, yang mana sebetulnya Strada bukan seriesnya e-bike dari Polygon ya. Nah, ini Polygon Strada 5 yang aku konversi menjadi eMTB sendiri pakai e-bike kit yang beli online ya. Nah, ini ada motor listriknya, ini baterainya, lalu kontrolernya di sini, ini handle gasnya ya. Lalu sesuatu yang dirubah itu pasti ada konsekuensinya ya. Dan ini bukan bawaan pabrik, maksudnya bukan bawaan pabrik secara e-bike, tapi konversi sendiri. Nah, apa saja resiko yang ditanggung oleh pemilik maupun sepedanya itu sendiri ketika dia dikonversi menjadi e-bike pakai e-bike kit. Nanti poin-poinnya ini bisa universal, semua sepeda mengalami, semua owner mengalami, dan juga ada poin yang hanya khusus MTB saja mengalami, dan mungkin juga ada poin yang hanya Strada 5 saja yang mengalami, atau yang common part dengan Strada 5. Oke, pertama yang kelihatan dulu ya. Yang kelihatan adalah looks-nya nih. Looks-nya dari yang sebelumnya clean ya, MTB clean, sekarang sudah ada beberapa equip yang terpasang di dalam sepeda. Jadi itu membuat looks-nya jadi agak gimana ya, kurang rapi gitu loh, kurang clean. Seperti yang terlihat banget adalah ini ya, baterainya bendol di sini nih, kelihatan banget. Lalu ini motor listriknya juga terlihat besar gitu. Mungkin kalau motor listriknya milih yang hub bagian belakang agak lumayan tertutup oleh sprocket sama rotor disc brake. Lalu kita juga butuh controller, yang mana kontrolernya itu dipasang di tas ya. Jadi tasnya di sini juga kelihatan, dari depan juga terlihat jadi kurang clean gitu ya. Termasuk kabel-kabel ini. Yang sebelumnya sudah inner kabel, kelihatan clean inner kabel, sekarang ada kabelnya menjuntai. Ini kabel baterai. Nah, seperti ini kabel apa ini? Motor listrik. Lalu oh ya, kalau ini opsional ya. Ini tak pakai buat barang-barang, tools, kamera, HP, dan di sini juga bisa dipakai buat botol minum. Itu opsional. Yang nggak bisa dihindari tetap ya, yang seperti ini perintilan ini. Termasuk adanya kabel tis yang seperti ini nih. Ini buat mengkabel tis kabelnya motor listrik yang seperti ini. Nah, nggak bisa dihindari. Oh ya, ini juga ya. Ini buat fender ketika dia air terciprat tidak langsung mengenai baterai. Nah, ini juga mengurangi looks. Lalu selanjutnya
yang ketara juga tapi harus dirasakan adalah bobotnya ya. Bobotnya pasti nambah karena ditambah-tambahi motor listrik sama baterai, dia total beratnya nambah sekitar 6 kiloan gitu, 6 atau 7 lah. Sama controller juga kan nambah ya beratnya. Nah itu berasa banget ketika teman-teman mengangkat yang depan, ini berasa banget. Terus yang belakang juga ketika diangkat atau keseluruhan itu tambah antep gitu beratnya. Terus ketika juga di stang ya, di setang gini karena di situ ada motor listriknya, di setang agak nambah berat tapi nggak signifikan banget sebetulnya, masih enak kok. Buat turunan di gunung gitu juga masih oke. Gunung turunan yang aspal ya maksudnya. Terus kalau teman-teman turun dari gunung itu juga dia meluncurnya lebih cepat nih karena bobot sepeda lebih nambah ya. Lalu apalagi kalau teman-teman bawa sepeda ini nanjak ke gunung, itu tanpa menghidupkan sistem airbag-nya ya, rasanya abot asli. Karena tertarik gaya gravitasi, bobotnya lebih berat, jadi kayuhannya juga lebih berat. Selain kita melawan gravitasi, kita juga ditarik gravitasi karena berat bobot sepedanya yang nambah. Selanjutnya mungkin resiko lagi adalah ini ya, karena kita perlu seperti ini baterainya ada bracketnya dipasang di tempat botol minum, namun tidak bisa tercover semua, harus diberi kabel T seperti ini ya. Nah ini juga beresiko untuk membuat frame-nya ini lecet gitu ya, termasuk ini ya, tasnya ini. Tas ini sebetulnya tas khusus yang di uptub sini ya. Apalagi kalau tas ini ditaruh di uptub. Wah pasti baret-baret sini. Ini juga berisiko baret. Kalau teman-teman punya dana lebih, bisa banget dipasang frame guard ya. Mungkin bisa karet seperti ini. Atau frame guard yang plastik transparan itu kan ada. Nah itu bisa mengurangi resiko baret-baret. Selanjutnya ada di bagian shifter sini ya. Karena tuas shifternya ada di sini dan kita butuh ruang untuk memasang handle gas, dan ini ada kontaknya ya. Jadi shifternya ini harus dipasang space-nya lebar ke sini, ke dalam, agar tuasnya ini tidak menabrak dan masih bisa difungsikan. Akhirnya ketika kita menambah speed atau mengurangi gear speed ya, itu kita harus agak ke sini nih jangkauannya. Tapi ini masih lumayan, masih oke, meskipun mengurangi responsivitasnya ya. Lalu handle gas juga, ini adalah resiko. Ini kurang nyaman karena kita hanya bisa nangkring di sini ya. Biasanya kalau goes kan kadang kita juga memegang sini. Beri contohnya di sini ya, memegang agak ke sini. Atau kadang juga begini, tangannya begini ya. Nah di sini karena ada layar LCD-nya agak terganggu, mau ke sini gini bendol gitu. Kita harus begini. Dan juga karena ini tipenya pengontrol dari speednya adalah handle gas, ini teman-teman nggak bisa cuma diem megang ini, nggak bisa. Jadi teman-teman juga harus memutar handle gasnya seperti handle gas motor. Dan ini kalau lama kelamaan ya kerasa, capeknya itu kerasa, pegelnya di tangan. Itu resiko yang pakai handle gas. Kalau yang pakai pedal sensor, teman-teman juga
akan merasakan resiko. Nah, ini ada pedal sensornya tapi nggak aku pasang, selain karena ini error ya, entah mungkin belum diprogram di controllernya. Lalu kalau teman-teman pakai crank yang model Holotech, ini di sini nggak ada space-nya kan. Nah, teman-teman bakal agak, bukan hanya susah, nggak bisa masang ini. Ini kan pedal sensornya dipasang di crank, karena nggak ada space-nya ya gimana, nggak bisa dipasang. Nah, ini kan nggak bisa terpasang. Ada juga modelan pedal sensor yang nggak seperti ini, nanti aku tampilin gambarnya. Itu juga harus butuh space untuk memasangnya. Jadi pedal sensor ini nggak bisa dipasang, akhirnya ya pakai handle gas aja buat mengontrol assist yang diberikan. Untuk yang selanjutnya, resikonya ada di sini ya. Ini motor listriknya sudah ada asnya dan hanya bisa dipasang di fork yang axle-nya itu quick release. Dia tidak bisa dipasang di true axle. Jadi kalau teman-teman punya sepeda yang true axle, nggak bisa dipasang ini ya. Baik teman-teman memilih motor listrik yang hub depan maupun hub belakang. Karena asnya di sini dia masuknya dari bolongan ini ya, bolongan fork yang quick release. Kalau true axle kan, kalau quick release kan gini ya, terus masuk, asnya masuk seret gitu. Kalau true axle dia kan bulat begini kayak donat, nggak ada jalan masuk untuk as motor listriknya. Nah itu. Lalu ini fork ini itu belum bus. Aku sih tadi dan kemarin nyari fork yang quick release tapi bus, kok belum ketemu ya? Apa yang memang nggak ada? Yang bus, yang true axle bus semua ada, tapi kalau quick release yang bus kok belum nemu. Kenapa? Karena ini kan belum bus, dia diameter panjang dari situ ke situ itu 100 mili ya, 100 mili. Terus ini asnya, panjang asnya motor listriknya itu 100 mili lebih, mungkin 100 mili lebih atau 10 cm lebih, setengah senti ya. Jadi dipasang di fork yang axle-nya itu 100 mili, dia kurang pas gitu. Harus direnggangkan dulu forknya ini. Sebetulnya ini ada ini ya, ada apa namanya, ring di sini. Ini bisa dilepas ini. Dia nambah setengah senti gara-gara ada ringnya di sini. Satu ring ini. Tapi kalau dia dilepas nggak bisa karena ini rotor disc brake-nya bakal nggak presisi. Dia menghantam fork dan juga nggak bisa masuk ke sini. Memang harus dipasang ring dan konsekuensinya ini forknya harus direnggangkan. Mungkin kalau misalkan forknya ini bus kan 110 mm ya. Kalau ini kan 100 mm. Kalau bus itu 110 meter, 110 mm, dia bisa masuk dengan lancar gitu. Efeknya apa ketika teman-teman merenggangkan forknya, direnggangkan dari begini, direnggangkan seret untuk bisa memasukkan motor listrik ini. Efeknya adalah karena bagian sini itu direnggangkan agak ke sana, seret gitu ya. Yang harusnya di sini agak direnggangkan sedikit sini. Ini membuat forknya ini jadi agak miring begini. Nah, yang harusnya begini dia miring ke sini. Efeknya adalah ketika suspensinya ini main berayun, ada seperti penahan gitu loh, yang seharusnya bisa langsung masuk seret,
karena ini apa ya namanya, badan forknya lah ya, badan forknya yang agak miring, dia agak jadi seret gitu dan membuat forknya ini nggak bisa main dengan baik, agak tertahan. Jadi seperti teman-teman kalau mengadjust preloadnya ini kenceng, nah seperti itu, nggak bisa empuk gitu forknya. Itu resiko yang selanjutnya ya. Dengan semua resiko tersebut, apakah masih bisa dipakai di jalan XC? Jawabannya bisa. Namun mungkin performanya akan turun ya. Itu resiko yang selanjutnya, performanya akan turun di jalan tidak rata. Resiko yang selanjutnya adalah teman-teman nggak bisa melepas sembarangan ban ini. Kalau biasanya langsung dilepas, quick release-nya dilepas, thread ban langsung bisa dilepas. Nah ini nggak bisa ya, karena ini pengunci dari motor listriknya adalah baut seperti ini, dan pasti terikat oleh kabel. Jadi teman-teman nggak bisa melepas ini ketika dipindah, mungkin mau diangkut kemana gitu, harus melepas ban depan, akhirnya nggak bisa. Teman-teman ada yang kelewatan nih, satu lagi, yaitu pengereman depannya berkurang 20%. Kenapa? Karena kemarin waktu aku masang motor listrik ini, ternyata ada murnya motor listrik ini yang akhirnya nyangkut di disc brake, di badannya disc brake yang space ini, space kecil ini. Semoga kelihatan ya. Nah, di sini dia nyantol bertabrakan gitu. Akhirnya mau nggak mau didudukkan kaliper ya. Didudukkan kalipernya ini diberi ring 2 kayak gini. Yang menghantam itu yang bawah malah tak beri 3 ring, 1 2 3, agar posisinya lebih mundur dan biar enggak menghantam lagi. Dan efeknya apa? Efeknya kampas remnya jadi kampas rem yang mencengkram rotor ini berkurang 20% karena posisinya itu dia mundur. Begitu. Cuma untuk penggunaan harian itu masih bagus ya buat direm. Mungkin kalau di turunan yang ketika menurun gradiennya yang cukup terjal gitu, mungkin berasa efeknya. Oke teman-teman, di balik sebuah keunggulan pasti ada resiko ya, dan itu resiko-resiko yang dialami owner maupun sepedanya sendiri ketika memaksakan, ya bukan memaksa sebetulnya, memasang komponen e-bike ke sepeda, merubah sepeda yang dirancang bukan e-bike menjadi elektronik mountain bike. Begitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga videonya bermanfaat dan menambah referensi pengalaman, berbagi pengalaman ya ini, untuk teman-teman semua yang ingin merubah sepedanya menjadi electric mountain bike atau electric bike. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam goes. Dadah.